Hai semua, kembali bersama saya di rekaman online Tech Talk bersama Petra Barus. Di acara online Tech Talk ini adalah seri diskusi online di mana saya menghadirkan teman-teman komunitas pengguna AWS untuk sharing tentang pengalaman mereka membangun produk menggunakan layanan AWS. Dan di episode ini saya ditemani oleh Andre Aliaman yang akan sharing tentang Kubernetes on AWS and integrating with AWS services. Selamat menikmati. Terima kasih buat Mas Petra buat kesempatannya di meetup kali ini. Terima kasih juga yang udah gabung buat meetup kali ini. Terus sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu aja. Jadi nama saya Andrea Liaman. Dari tahun 2012 itu udah ngulik mungkin soal cloud computing ya. Dari yang awalnya masih abstrak soal SAS, PAS, IAS. Terus eh, tahun 2015 itu baru coba ngulik ngulik AWS, masih main-main yang soal EC2, terus masih zamannya masih belum tahu security group, terus sampai sekarang, terus sekarang lagi mencoba rajin terus nulis artikel di Dev2, itu cuman kayak share aja gitu. Dan yang untuk yang meetup kita kali ini juga itu hasil dari project-project yang udah dikerjain mungkin dari sekitar dari akhir tahun kemarin lah sampai sekarang, jadi banyak nyoba-nyoba EKS itu Kubernetes di AWS yang akan kita bahas hari ini. Terus waktu itu LinkedIn sama Campsite. Kalau mau lihat eh, profil lebih lanjut, oke, kita lanjut aja. Oke, di meetup kali ini saya mau bahas eh, 6, 6, 6 topik lah ya, 6 yang akan kita bahas, dari overview dari Kubernetes, terus nanti akan bahas dari komponen-komponen clusternya, terus kita coba detail sedikit, habis itu kita cover soal Kubernetes di yang EKS-nya, habis itu ya YAML strukturnya, habis itu kita coba demo kalau masih keburu. Oke, jadi kan Kubernetes ini kan lumayan ngetren ya, 3 tahun terakhir lah kira-kira kan ya. Banyak sih, semua di meetup-meetup itu kan banyak kan semua bahas Kubernetes, sampai di mana-mana kita kulihat sampai keluar meme-meme yang bahas Kubernetes juga kan. Jadi kita bahas lah, kita ulik Kubernetes itu sebenarnya apa sih? Kubernetes itu eh, sebelum kita bahas Kubernetes mungkin kita bahas ininya dulu kali ya, yang objek lebih kecilnya lagi, yang kalau kita kenal tuh kontainer gitu kan. Kita bahas sedikit aja, biar soalnya kalau kontainer kalau kita bahas lebih lanjut kan terlalu dalam, nanti takutnya nggak kebahas Kubernetes. Uh, Oke, jadi kontainer itu kalau secara garis besar itu bisa kita sebut itu paket standar untuk software dan dependensinya. Jadi kalau kita mau nge-package software kita, kita bisa taruh di kontainer gitu kan ya. Kontainer itu soalnya juga sifat-sifatnya kan setelah kita package dia bisa jadi kayak lebih ringan, terus dia lebih terisolasi juga, terus jadi juga gampang di deploy, sama gampang gampang lah untuk kalau kita mau ganti gitu ya, mau mau deploy yang baru lagi. Nah, si Kubernetes ini apa sih? Nah, Kubernetes ini untuk manajemen dari kontainer-kontainernya. Jadi kalau kita udah mainan kontainer itu kan nanti kan bakal banyak tuh service-service yang basisnya udah kontainer. Nah, kita butuh manajemen untuk itu semua gitu. Nah, si Kubernetes ini hadir untuk kita untuk bisa orkestrasi semua workload yang ada di aplikasi itu gitu. Dan dia itu konfigurasinya juga semua udah deklaratif. Jadi kalau misalnya sekarang kan zamannya tuh udah kita tinggal declare apa aja yang mau kita mau, terus tinggal tinggal apply, terus langsung jalan gitu ya, deploy. Nah, Kubernetes ini sendiri ini kan sebenarnya asalnya itu dari project internalnya si Google gitu ya.
terus namanya Borg nggak salah. Terus di tahun 2014 itu baru di open source kan oleh si Google jadi Kubernetes gitu. Terus sejak saat itu kan dia eh, semakin berkembang pesat lah, bisa bisa kita bilang. Terus ekosistemnya makin gede, terus jadi service supportnya juga udah tersedia secara secara luas sekarang itu. Dan Kubernetes ini yang menarik lagi sifatnya itu pluggable sama building block. Jadi kayak kita kalau main Lego, jadi part-partnya itu bisa kita ganti sesuai yang kita mau dengan fungsi yang sama ya. Jadi misalnya kita butuh mau ganti network yang part networknya mungkin yang lebih sesuai sama kita bisa ganti gitu. Kalau kita udah lebih advance. Jadi kalau misalnya kita mau langsung pakai defaultnya juga langsung jalan, jadi lebih enak lah gitu. Kubernetes ini juga biasanya sih lebih enak, lebih cocok kalau kita misalnya kita udah punya udah deploy projectnya di cloud yang lain gitu ya, terus kita mau mindahin ke AWS ini juga kita bisa langsung kalau nggak terlalu banyak customnya kita bisa langsung deploy, langsung bisa langsung coba. Jadi enaknya di situ. Nah, terus Kubernetes ini juga enak, komponennya sebenarnya sedikit, cuman ada master node sama worker node yang perlu kita tahu. Nah, master node-nya ini di sini gambarnya kan ada dua ya, ada dua. Jadi dia tuh itu mau gambarin sebenarnya master node-nya ini mau jumlahnya lebih dari satu pun itu bisa selama dia terdeploy dengan baik. Jadi kita nggak perlu peduli mau berapa banyak ada di master node-nya, ada worker node-nya berapa banyak, selama dia bisa terkoneksi dan terintegrasi satu sama lain. Dan ini yang membuat hal itu bisa terjadi gitu. Jadi ada beberapa detail di sini. Dari master node-nya itu sebagai control panelnya, dia itu punya ada 4 kontainer, 4 service utama yang membantu si master untuk mengontrol dari node-node-nya itu. Yang pertama itu API server. API server ini fungsinya tuh dia untuk sebagai hub. Jadi dia untuk hub dari komunikasi dari semua komponen-komponen Kubernetes yang ada. Jadi dia itu sifatnya juga API. Ya, terus semua komunikasi dari Kubernetes itu semua lewat dari si API server ini. Yang kedua itu dia punya namanya scheduler. Scheduler itu fungsinya itu untuk ngesign aplikasi yang kita buat yang mau kita deploy ke worker node. Jadi dia ibarat kalau misalnya kita baru mau deploy, terus aplikasinya kan belum tahu nih mau taruh di worker node mana. Nah, si scheduler ini yang ngatur berdasarkan dari spesifikasi yang kita kasih di YAML YAML yang kita bahas nanti. Terus yang ketiga itu ada controller manager. Controller manager ini untuk maintenance si clusternya tadi. Jadi kita nggak perlu lagi pusing kalau master node-nya ada berapa, si worker node ada berapa. Itu kan kita udah deklarasi itu di pasti kita konfig. Nah, si controller manager ini yang ngurus itu semua gitu. Jadi kalau misalnya ada node failure, nah si controller manager ini yang akan notif kita juga. Terus yang terakhir itu ada etcd. Etcd ini fungsinya sebagai database. Jadi semua konfigurasi yang kita bikin itu disimpan di etcd ini. Jadi kalau misalnya kita punya master node, nah, etcd ini yang biasanya perlu kita backup sama kita maintenance karena semua config kita di situ. Nah, terus di worker node ini dia ada 3 komponen utama. Yang pertama itu si Kubelet ini yang untuk ngeran dan maintenance kontainer kita pas sudah di deploy. Jadi kalau kita udah deploy aplikasinya, udah ditaruh si schedulernya udah naruh di satu worker node, yang maintenance aplikasi kita itu si Kubelet. Jadi dia akan ngabarin dan akan komunikasi ke semuanya itu ke API server. Terus Kube Proxy ini untuk istilahnya apa ya, balance semua traffic network kita yang ada di dalam worker node. Jadi misalnya kita punya kontainer ada di worker node lain gitu ya. Si Kube Proxy ini akan mengabstraksi komunikasi itu gitu. Nah, dan terakhir ada kontainer runtime. Kontainer runtime itu yang untuk menjalankan kontainer-kontainer kita. Ya, biasa sih ya kalau kita kenal itu biasanya ada Dockernya gitu ya. Kita juga bisa gantikan kayak pakai kontainer di RKT gitu. Sesuai lah yang kita sesuai selera lah, sesuai yang kita mau. Nah,
ada juga beberapa komponen yang nggak dibahas di sini karena sebenarnya dengan komponen-komponen yang aku udah bahas tadi itu si Kubernetes itu udah bisa jalan dengan baik gitu. Cuman ada beberapa yang kok bisa kita tambahkan. Salah satunya itu yang paling penting itu image registry. Image registry itu nggak di manage sama si Kubernetes. Jadi kita biasanya itu kita pakai dari yang luar. Biasanya kalau kita pakai Docker, kita masih pakai hub Docker atau kita punya private registry sendiri di perusahaan kita, kita juga bisa pakai. Jadi kalau dari luar, terus yang lain itu yang penting mungkin misalnya kayak DNS, kita bisa taruh private DNS juga di dalam Kubernetes, tapi itu juga sifatnya tambahan. Terus yang kedua kayak dashboard, itu juga sifatnya tambahan, jadi kita bisa lihat, kita bisa monitoring resource yang kita punya. Nah, ini tadi kan kita udah bahas tuh komponen komponen-komponennya si Kubernetes. Nah, menariknya di sini nih, kalau kalau tadi kita misalnya deploy sendiri, kita tuh harus maintenance juga semua semua bagian-bagian itu dari si masternode kita harus maintenance, kita harus pikirin juga sih kayak nge-patch OS-nya kayak gimana, terus kalau kita mau upgrade versi versi dari komponen-komponen itu gimana, terus kalau kita mau backup si etcd-nya tuh gimana, terus kalau kita mau jalanin HA-nya gimana. Nah, si EKS kalau tadi kan sempat tuh dibahas juga di awal-awal itu kita harus deploy pakai COPS. COPS itu masih kita maintenance sendiri, master sama worker node-nya. Nah, kalau aku nggak salah mulai tahun 2017, nah EKS ini kan hadir nih dengan menawarkan dia AWS itu mau maintenance kontrol panel kita. Jadi master master node-nya itu ada di sisi AWS. Jadi kita udah nggak perlu peduli lagi untuk maintenance si master node-nya. Kita cuma perlu peduli dengan worker node-nya. Jadi worker node-nya itu berdasarkan dengan kontainer yang kita punya. Jadi kita tinggal hitung aja kalau aplikasi kita lumayan berat trafficnya gitu. Jadi worker node-nya perlu lebih banyak. Atau misal, jadi kita yang kita cuma tinggal ngatur node-node untuk aplikasi kita. Dan menariknya lagi, EKS ini punya 3 tipe. Maksudnya 3 tipe itu jadi kita bisa pilih nih. Yang pertama itu uh, self manage dari si node groupnya. Awal ini kalau nggak salah awal-awal si EKS ini hadir dia cuma punya tipe ini. Jadi uh, semua node worker node itu kita harus maintenance sendiri. Jadi semua komponennya kita harus install dulu, terus kalau kita terus tipe dari node-nya itu perlu kita pikirin juga. Nah, itu kalau dari self service node, jadi self managed node ya. Jadi node-nya itu berdasarkan kita. Jadi kalau kita mau auto scaling, itu juga kita ngatur sendiri. Enaknya itu kita lebih fleksibel. Jadi kayak AMI-nya kita bisa pilih mau pakai Ubuntu bisa, mau pakai yang sesuai dengan standar kita bisa, CentOS segala macam itu bisa. Terus security group-nya juga kita bisa atur selama beberapa port yang dibutuhkan sama si master bisa kita akomodasi. Jadi lebih bebas, lebih satu, tapi kita juga lebih pusing karena patch-patch dari versi dari komponennya itu perlu kita atur. Dan di tahun kalau nggak salah aku di tahun 2019 awal baru keluar nih manage yang node group. Jadi yang menurut aku sih kayaknya ini sekarang yang by default kalau kita main EKS udah yang manage node group deh. Soalnya aku beberapa kali nyobain bikin udah langsung yang pakai manage node group. Di sini uh, lebih enak. Jadi kita udah langsung begitu install, terutama kalau kita pakai CLI, ntar lebih lanjut, lebih detailnya bisa lihat di demo. Uh, Dia langsung udah ada node groupnya, jadi kita tinggal bisa langsung deploy aplikasi kita gitu. Nggak enaknya kalau orang-orang yang pengen flexibility gitu di worker node-nya. Jadi dia di sini kita udah cuman ditentuin kita cuma bisa pakai Amazon Linux, nggak bisa pakai yang lain, terus ini custom AMI nggak bisa, terus security groupnya juga terbatas, terus cuman bisa ngatur kalau nggak salah SSH aksesnya doang deh kalau pakai management group. Terus di terakhir itu juga ini kok nggak salah di tahun awal tahun ini deh, Fargate tuh baru muncul. Jadi
Kalau di Fargate kan ya udah mirip lah kayak ICS-nya Fargate. Jadi kita tinggal deploy, kita udah nggak perlu lagi mikirin node grupnya sama sekali. Eh, di sini juga lebih terbatas lagi. Jadi tipe-tipe kayak Diamond Set itu yang kalau kita butuh kayak aplikasi yang stateful ya, maksudnya kayak database yang datanya perlu kita maintenance tuh kayaknya lebih lebih ribet di Fargate ini. Terus dia kalau nggak salah juga tipe-tipe service-nya juga lebih terbatas dari Kubernetes. Cuman lebih enaknya kita bisa langsung pakai. Terus kalau masalah performance juga lebih terbatas ya. Jadi kan kadang kalau ada yang tes, aku kasih linknya itu di catatan sih. Jadi kalau misalnya eh, kalau kita butuh yang performance-nya lebih lebih high, itu lebih susah di Fargate ini karena dia random gitu milih manage node group-nya. Jadi jadi kita perlu pintar-pintar sih mau milih yang mana sesuai dengan kebutuhan kita. Cuman dari si EKS ini ternyata dia udah punya 3 tipe nih yang didukung. Oke, ini YAML struktur yang paling utama yang biasanya kita pakai. Jadi YAML struktur dari si Kubernetes ini kan tergantung dari service apa yang mau kita deploy. Kayak tadi aku sebut misalnya daemon set gitu. Dia punya punya struktur struktur tambahan sendiri gitu. Tapi secara umum ini Kubernetes YAML yang kita pakai gitu strukturnya. Jadi dia dia kita harus pertama harus define API version gitu. API version eh, itu tergantung dari service apa yang mau kita deploy. Tapi biasanya kalau kita udah sering nanti kita juga udah pasti tahu sih gitu yang mau dipakai apa gitu. Terus ada kind itu kayak jenis jenis service apa yang lagi mau kita deploy. Terus metadata itu kayak kita ngasih keterangan untuk objek yang lagi kita buat gitu, namanya apa, terus misalnya mau namespace-nya di mana, UUID-nya gimana. Terus ada spec. Spec itu kita define di sini state yang mau state dari jadi kayak kondisi dari service yang mau kita deploy. Jadi kayak kita misalnya butuh replikanya ada 2 atau 3 gitu. Terus misalnya yang mau di deploy ini misalnya Nginx atau aplikasi apa gitu. Nah, yang namanya yang udah kita define. Ini semua di spec yang kita kita define. Terus yang di terakhir ada speknya ini khusus untuk kontainer yang akan kita deploy. Jadi dia ada nama, image, sama portnya doang. Gitu. Sama volume, ya itu sih. Tapi yang pasti kalau spek yang kedua itu tentang kontainer yang mau kita deploy. Oke, untuk bahasanya sih udah sampai sini. Paling kalau misalnya nggak ada pertanyaan, aku lanjut langsung ke demo. Oke, untuk demo ini aku cuman mau ngedemoin bikin EKS sederhana. Terus yang dibutuhin itu cuman setup IAM account, terus ada install EKSCTL nanti bisa lah tinggal di Google langsung ketemu. Terus habis itu AWS CLI seperti biasa dan kubectl. Kubectl itu CLI dari si Kubernetesnya. Nah, ini komen komen yang aku pakai. Jadi eh, sebenarnya kita bisa gampang banget dengan EKSCTL create cluster ini langsung jadi clusternya dan itu akan aku demoin. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman mau butuh yang lebih detail bisa juga kayak yang pakai yang di bawah gitu. Jadi kalau misalnya mau ngatur notesnya ada berapa banyak, terus tipenya apa, terus regionnya ada di mana, itu kita bisa pakai yang di bawah. Aku aku udah coba ngejalanin ini dia.
Jadi aku udah tadi sebelum ini aku udah ngejalanin. Soalnya kalau kita ngejalanin pas di demo ini butuh waktu sekitar 16 menitan deh untuk cuman buat bikin EKSCTL kecil gitu. Jadi aku jalanin duluan biar cepet. Jadi di sini kita udah punya EKSCTL dengan nama cluster demo gitu ya. Eh, ini kan tipe yang tadi untuk yang udah manage node group. Jadi dia itu bentar aku kasih. Jadi dia itu begitu kita jalanin runningan tadi, itu kita udah langsung otomatis punya dua node group, dua worker node yang siap untuk kita deploy, yang untuk kita gunakan buat deploy service kita. Coba kita cek di sini. Ya. Nah ini ya service-nya tuh udah ada. Jadi dia langsung otomatis buat dengan komen yang sedikit. Dengan komen yang di atas tuh kayak create cluster itu udah jadi. Ini video tadi kalau misalnya nggak jalan, karena udah jalan kita lewatin, kan jadi. Terus ya ini dengan kita juga bisa ngecek tadi pakai KSCTL kayak kalau kita mau ngeliat cluster kita tuh udah jadi atau belum, terus informasinya apa aja kita bisa lihat di sini. Nah di sini aku uh, mau coba deploy service sebenarnya sih Nginx saja, tapi aku mau demoin dengan Kubernetes yang ada sekarang yang udah kita punya, kita bisa integrasi juga dengan service AWS yang lain. Di sini aku cobain pakai ALB. Jadi sebenarnya aku udah bahas ini di artikel yang aku tulis gitu tuh. Tapi aku mau cobain demo di sini gitu ya. Yang pertama itu kita butuh eh, integra untuk integrasi dulu nih si EKS sama si ALB. Oke, kita coba aja langsung. Eh, Semoga. Jadi ini untuk kayak dia untuk bikin kayak koneksi antar IAM-nya, autentikasi autentikasi untuk si ALB-nya gitu. Kita jalanin dulu aja. Ini perintah-perintahnya ini bisa kita lihat di AWS dokumentasi yang officialnya untuk yang deploy untuk ALB controller. Jadi ini pertama kita associate dulu si provider. Coba kita lihat. Semoga cepat. Oh ya ngomong-ngomong, kalau mau nanya langsung aja boleh kali ya, sambil nanya-nanya. Oke, yang kedua ini kita bikin dulu polisinya. Jadi dia udah ngasih juga, tinggal kita pakai. Yang menarik ini kalau misalnya kita pakai EKS terus kita cuman jalanin yang langsung service terus pakai tipenya load balancer gitu ya. Itu dia juga udah bisa jalan, cuman itu nanti pakai network load balancer yang tipe ya AWS yang uh, network load balancer. RBAC ini kayak kita bikin user gitu buat di dalam
si Kubernetes-nya. Oke, dia ada bikin RBAC sama service account-nya yang kita butuhin. Terus kita langsung ini bikin IAM account di tempat di kita sama di attach policy ini di AWS kita. Oh, hmm. Tapi jelas kan ya, maksudnya nggak kecepatan atau gimana gitu. Kalau mau kecepatan atau dia mau diulang, Jelas kok. dikabarin aja. Jelas kok. Nah, Ya, ini ada pertanyaan dari Randy Febri. Jadi mau nanya kayak gimana kayak perbandingannya antara EKS sama ECS, ECS gitu. Jadi kapan pakai ECS, kapan pakai IKS. pakai IKS atau pakai ICS ya? Sebenarnya eh tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya kita udah udah atas dari awal pakai ICS, lanjutin aja. Cuman kalau misalnya kita pengen ada kemungkinan misalnya kita mau pakai cloud lain gitu ya, atau misalnya paling gampang sih emang kalau kita mau pakai cloud lain itu eh boleh dipertimbangkan sih pakai EKS soalnya kayak beberapa beberapa cloud provider yang lain juga udah support si Kubernetes, jadi kita bisa bisa cross lah gitu. Ya, ini ada pertanyaan balasan. Jadi berarti IKS itu lebih portable dan fleksibel ya? Iya sih, soalnya Kubernetes kan dia ini ya open source kayak third party gitu kan, yang disupport banyak service. Kalau ICS itu kan lebih official punya AWS, dia cuman cuman bisa jalan di AWS doang. Sip, thank you banget pertanyaannya dari Mas Randy Febri. Sip, dari yang lain mungkin ada pertanyaan juga ke Andre. Oke, berarti ini masih bikin ininya ya. Oke, ada pertanyaan dari Willy. Jadi kira-kira untuk critical applications yang harus zero downtime, apakah Kubernetes ini cocok gitu? Mengingat waktu deploy-nya juga nggak singkat. Sebenarnya cocok sih, soalnya aku deploy udah gunain AKS ini satu di production di satu itulah satu perusahaan gitu. Terus sekarang sih so far so good gitu, aman. Kalau waktunya mungkin ini kayak pengaruh dari internet aku sih. Kalau kan aku beberapa kali juga putus-putus ya. Lagi emang internetnya nggak stabil di sini. Cuman seharusnya biasanya lancar. Dan dia kan emang ngedukungnya itu kan dari kalau yang kita pakai itu kan biasanya dia masih Kubernetes versi 1.14 kalau nggak salah.
Itu juga udah stabil sih harus. Jadi harusnya cocok. Ya aku nyoba dari awal ta awal akhir tahun kemarin sampai sekarang berapa tuh? 4 bulan aman-aman aja. Tapi dia deploy-nya bisa rolling juga kan. Jadi kayak step-step gitu. Jadi nggak apa namanya, nggak langsung semuanya dimatiin. Iya benar. Cuman ini kan karena demo aja. Terus oke. Kalau yang Fargate udah coba belum? Itu udah launching sih minggu lalu ya di buat Singapura. EKS apa? EKS for Fargate. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Iqbal. Jadi kalau dari bawahnya KS itu ada sistem alerting nggak? Apa tanpa harus install Alert Manager atau Prometheus? Oke. Itu kita harus install terpisah sih. Itu kan kayak udah tadi kayak aku udah bilang kan ya, kalau Kubernetes kan modelnya pluggable. Jadi dia bisa kita install apapun yang kita mau gitu. Jadi kalau alerting bawaannya sih nggak ada. Bawaannya cuman yang ada yang aku jelasin tadi doang. Jadi kalau bisa kita butuh alerting lagi atau butuh monitoring lagi, kita butuh butuh install lagi gitu. Hmm. Tapi kalau di AWS sendiri sih kita ada namanya Container Insight sih, yang ya itu bisa di apa namanya, bisa diinstal juga di clusternya. Jadi itu nanti dia langsung apa, connect ke CloudWatch. Jadi nanti monitoringnya sama alertingnya bisa pakai CloudWatch juga. Gitu. Ya, itu betul loh. Kalau enaknya pakai EKS di situ. Jadi ada beberapa yang udah disupport sama AWS, kita tinggal pakai aja. Hmm. Kayak Tapi ini. kalau Nah, di AWS kalau pakai ECS dia kalau nge-config CloudWatch-nya sih udah kayak tinggal switch ya, jadi nggak usah banyak install. Cuman mungkin kalau di IKS itu harus install apa namanya, CloudWatch agent-nya. Jadi kayak dia daemon set gitu. Jadi dia kayak monitoring si kontainernya. oke. Ini apa namanya? CLI aku kelihatan nggak deh? Ya, Terminalnya kelihatan ya? kemana kelihatan. Oke. Oke, pods ini udah jadi nih. Kan kita bisa lihat ya, ada running. Terus kita coba cari ingress. Ingress itu kayak buat nge-translate atau buat ngebuka podsnya kita biar bisa diakses di luar. Terus aku mau coba connect ini ke ALB. Cuman dia biasanya kalau udah sukses, udah ALB-nya jadi, udah terkoneksi dengan baik, biasanya nanti muncul di bagian address-nya itu saya DNS format yang dari ALB-nya itu loh. Terus bisa kita langsung coba di internet. Jadi ini kan kita udah install controller tadi kan. Terus aku ngecek karena ingress-nya itu nggak jadi load balancer-nya nggak kebuat. Terus aku coba coba ke trace errornya itu ada di mana. Ternyata errornya itu ada di konfigurasinya. Jadi kelihatannya dia kena akses deny gitu sih. Terus jadi harus dibenerin dulu biar bisa jalan. Kayaknya gara-gara masalah tadi sih, pas aku install polisinya, apa namanya, aku pakai yang account 9 salah. Ya harus dibenerin dulu sih ini. Gitu. Jadi kalau tadi kan kita pertama kan prosesnya itu biar bisa EKS kita bisa koneksi dengan memanggil ALB-nya kan kita harus install namanya ALB controller tuh. Itu udah disediain sama si AWS. Tadi kan prosesnya udah kita install, terus kita mau install service-nya. Ternyata pas install service-nya ada masalah karena si load balancer-nya nggak kebikin. Jadi aku coba um, cari tahu kenapa nggak bikin. Ternyata errornya di sini nih. Akses deny. Gitu. Kita ini aja kali ya. Aku sih udah sebenarnya. Kan ini ya, kan kita install service nih. Tadi kan aku jalan ini install service terus install ingress biar bisa aplikasinya diakses dari luar. Habis itu kan ini deployment jadi kayak service yang yang aplikasi kita gitu yang mau kita install. Jadi kan tadi aku ngecek kan get podnya itu udah dapet running, terus get deploymentnya running, terus get service-nya.
Habis itu get ingress. Nah, kalau misalnya ingressnya berhasil, nanti bakal muncul nih address yang di sini, yang ada di layar. Nah, yang kalau misalnya udah berhasil, kita tinggal copy paste aja itu ke browser kita gitu. Harusnya harusnya sih langsung welcome to Nginx ini. Jadi muncul karena kan memang yang kita install itu cuma Nginx biasa. Begitu sih. Kalau itu aku coba cari tahu dulu. Kalau nggak sih sebenarnya udah kelar juga ininya demonya. Jadi ini apa kita kalau tadi kalau misalnya sukses kita bisa lihat ALB-nya itu udah kebikin kayak gini gitu. Tipenya ALB terus habis itu nanti kita tinggal tinggal kita delete aja gitu. Sama scriptnya sih nanti aku taruh di GitHub rencananya. Begitu. Oke, cool. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain? Ini kira-kira kalau Andre kayak udah nih apa ngehandle berapa banyak ya cluster sama pods nih selama make Kubernetes ini? eh paling paling banyak berapa ya? Paling ada eh, 4 atau 5 anak portnya sih kayak sekitar mungkin 30-an ke 40-an. Terus kalau kalau udah banyak itu biasanya kayak apa sih Gitu. yang Banyakin biasanya challenge-nya apa sih kalau udah kenangan sebanyak itu gitu? biasanya resource-nya itu yang perlu kita perhatiin karena setiap service kadang-kadang kan ada leak-nya tuh jadi ntar makan resource-nya gede gitu. Nanti kalau udah Hmm. gede bikin cluster kita jadi performanya ngaruh gitu di situ. Maksudnya gimana? Makanya Kayak kalau tadi jadi misalnya kita bikin aplikasi tuh kalau misalnya kita nggak batasin nanti kalau misalnya aplikasinya ada leak nanti dia bakal makan bakal ngambil resource sebesar mungkin gitu karena kita nggak batasin. Jadi kalau kalau kita lihat di code-nya aku di sini ngebatasin kan ada memorinya 96 cuma makan 96 mega CPU-nya 35 gitu. Jadi walau sebesar apapun dia akan makan ngambil resource-nya dia cuma bisa ngambil yang udah aku batasin aja gitu, udah aku limit. oh, terus kalau misalnya dia apa namanya Oh dia ya misalnya ini yang lewat, limit terus dikasih. kalau dia lewat apa yang terjadi? Apakah aplikasi podnya mati atau misalnya gimana gitu? Atau emang di apa throttling gitu misalnya? Ya akan ya karena kita udah batasin ya nanti dia akan aja jadi udah habis karena ada limit gitu. Jadi kayak pernah nggak sih kejadian kayak Biasanya apa biasanya namanya? kalau udah Kejadian kayak down gitu misalnya karena kayak banyak yang nge-leak dan out of memory. Kayak nanganinnya gimana biasanya kalau kayak gitu? nah, menariknya Kubernetes sih biasanya kalau dia down terus mati servisnya dia akan coba langsung di restart lagi. Tapi kasih tergantung sama state yang udah kita define ya. Kan kalau aku selalu biasanya sih udah ngaturnya pakai policy-nya di always aja. Jadi kalau misalnya dia emang down langsung otomatis akan di apa namanya akan otomatis dibikin lagi gitu pods-nya sama si Kubernetes. Nanti kita trace gitu kan kita lihat kalau misalnya kayak kita lihat semua postnya kita terus eh, nanti kan kita bisa lihat nih oh kok postnya kita nggak stabil ya dia bakal apa restart restart mulu nanti kita trace dari situ. Tapi ada nggak sih best practice-nya misalnya kan kalau developer itu kan kadang suka bikin aplikasi tapi nggak apa namanya nggak mikirin kayak oh ini bakal makan memori berapa gitu atau tiba-tiba dia deploy aja kemudian kejadian itu best practice-nya gimana kayak gimana sih apakah developernya diajarin dulu ataukah seperti apa gitu atau ada mekanismenya supaya ngedetek bahwa oh ternyata ini aplikasi barunya nih makan memori gitu misalnya. Kalau selama ini itu biasanya prevent prevent dari aku sih biasanya kasih limit terus biasanya eh, aku monitoring gitu kan kalau misalnya tadi ada yang keadaannya nggak stabil gitu ya nge-restart terus atau nanti dia kasih status kayak efektif gitu kayak resource-nya nggak cukup biasanya aku kasih tahu nih makan resource-nya gede kok tiba-tiba biasanya kemarin masih jalan gitu jadi biasanya aku komunikasi ntar sama si developernya Tapi monitoring sama alertingnya biasanya pakai apa? paling sama kalau aku masih masih manual sih pakai dashboardnya si Kubernetes. Oh oke.
Karena timnya juga kecil kan, jadi ya jadi masih apa namanya, nggak perlu terlalu heboh gitu. Terus kalau mau belajar-belajar soal apa namanya EKS atau Kubernetes gini ada kayak rekomendasi referensi nggak? Biasanya belajar dari mana? Apakah semuanya Hmm, dari Stack Overflow boleh. gitu misalnya? Itu menariknya. Biasanya sih kalau aku kulik tuh dari dokumentasi langsung officialnya Kubernetes, terus biasanya cari-cari tahu juga kayak googling, sama biasanya karena aku juga nyarinya rada susah, biasanya aku kalau udah ketemu terus aku itu sih, makanya kepikiran bikin artikel itu. Biasa sih kalau yang udah aku ulik, aku tulis juga di artikel gitu. Jadi paling belajar dari mana ya? Paling dokumentasi terus paling googling sama kalau mau mau coba cari yang udah pernah aku tulis ya itu aja sih. Ya ini banyak banget sih konten bagusnya di Devto ini. Kenapa namanya Illness 2? Illness. Itu dari zaman SMA dari Ah, IDG oke. Oke. This is very 9. interesting. Oke, kalau gitu. Ya, eh dari teman-teman ada yang mau ditanya, ada yang mau bertanya nggak? Sini atau sini siapa yang udah pakai Kubernetes? Ada nggak? Atau yang belum pakai di AWS, EKS, Kube Admin? Ada yang pakai Kops juga nggak? Atau misalnya, saya pernah nemuin dia install kayak Minikube ya di server gitu, something. Jadi cuman kayak single node. Ini belum update pakai Kube ADM. Berarti, oke, bedanya di mana kalau misalnya Kube ADM sama IKS? Well, aside from kan Kube ADM kan manage sendiri kan ya, apa namanya, control plane-nya. Kalau Anda pernah pakai apa sebelum apa ya? Apakah langsung pakai IKS atau pernah apa eh, review-review kayak Cube ADM atau misalnya kayak Kops gitu, atau langsung jump into IKS dulunya? Oke, kita hilang lagi, Andre. Halo, mic-nya hilang lagi. Masuk. Halo? Oke, Sorry. ya. Tapi sebelum dia, ya kayak pertanyaan saya tadi, kalau sebelum pakai IKS, pernah coba lihat apa solusi kayak misalnya self manage Kubernetes nggak kalau di AWS? Self manage dulu awal halo? Ya, Dulu awalnya pakai Kops sih. Nyobain pakai Kops. Terus kan terlalu ribet ya. Terlalu ribet karena masih harus ngurusin master node-nya. Terus harus banyak timnya juga. Jadi waktu itu putusin pakai ECS. oh, Oh, ECS. Habis itu iya. dari ECS pindah ke EKS atau beda project? Udah beda project. Habis itu Oh, yang itu udah CS saja. Habis itu sekarang kan baru muncul si IKS ya udah. Itu ada project lain cobain IKS. oke. Oke, kalau gitu. Anyone atau ada yang mau sharing pengalaman pakai Kubernetes di AWS? Mungkin. Tapi sebenarnya lumayan standar sih. Aku nyobain cerita sedikit lah ya. Nyobain pakai provider lain pun um, cara cara build-nya sama cara ininya mirip-mirip sih. Jadi kayaknya lumayan standar yang si IKS ini. Ya, kalau IKEA karena kan kita ya memang kita udah ada tenets apa prinsipnya bahwa kita selalu supportnya yang open source-nya sih. Jadi nggak ada yang apa diubah-ubah lagi gitu. Oh iya. Dan kita juga contribute balik ke apa ke kodenya juga. Jadi memang ada timnya yang buat khusus buat itu juga sih. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, kita akhiri ini aja sekarang aja. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah hadir di acara ini, dan thank you banget buat Andre juga yang udah sharing tentang Kubernetes. This is really good. Banyak banget kemarin yang request soal Kubernetes. Mungkin kedepannya kita juga bisa bahas Kubernetes yang lebih advance lagi, karena saya tahu kayak dunia Kubernetes dan CNCF ini kayak
banyak banget jargonnya dan kayaknya nggak bakalan habis-habis juga dipelajarin gitu. Jadi Ya benar. ya, so ya jangan lupa nanti minggu depan kita masih ada lagi dari Mas Isam sama juga dari Pandu. Kayaknya tadi saya ngeliat Mas Isam di sini nongol deh. Ini ada. Gitu, halo. Dan ya, ya demikian dari saya. Undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Bye bye semua. Sekian rekaman dari Online Tech Talk tentang Kubernetes on AWS dengan bintang tamu Andre Aliaman. Jangan lupa subscribe agar rekan-rekan bisa mendapat info tentang video-video selanjutnya. Bye-bye.